Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala BKKBN beserta rombongan. Selamat datang di UPT Balai Diklat KKB Ambarawa. Mohon izin Bapak, acara pembukaan akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Yang kami hormati Bapak Deputi Lalitbang BKKBN, Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB BKKBN, Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Kepala OPDKB Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Magelang, Kepala UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB Banyumas dan Pati yang pada hari ini mengikuti secara daring, Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah, tim fasilitator dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah serta UPT Balai Diklat KKB, Bapak Ibu peserta pelatihan refreshing tim pendamping keluarga, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Kamis 26 Januari 2023, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan refreshing tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting bagi fasilitator kabupaten atau kota tahun 2023. Hadirin dimohon bangkit berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Keluarga Berencana. Putri yang sehat,
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Haris Gunarto SH. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, izinkan saya memimpin doa secara Islam. Kepada Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salin wala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kasih, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembukaan pelatihan refreshing tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting bagi fasilitator kabupaten kota. Guna meningkatkan kualitas diri kami, berikanlah kami kemudahan dalam menerima dan memahami pembelajaran pada pelatihan ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembina kami, serta dosa para pendahulu kami. Gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya Allah, ya Wahhab, jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk membangkitkan semangat kami dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna keberhasilan program-program BKKBN. Ya Allah, ya Fatah, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi dan tunjukkan kami pedoman dan arah apabila kami salah dalam melangkah. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah kami kekuatan, keuletan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Satu padukanlah hati kami dalam satu langkah yang sama, yaitu kemauan bekerja dan berkorban, kejujuran dan keikhlasan demi tercapainya tujuan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami, perkenankanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Balai Diklat KKP Ambarawa. Kepada Ibu Eliana SC MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN, yang kami hormati Bapak Deputi Lalitbang, Bapak Kepala Pusdiklat BKKBN, Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Kepala OPDKB Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Magelang, Kepala UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Banyumas dan Pati yang pada kesempatan ini hadir secara daring,
Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah, tim fasilitator dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan UPT Balai Diklat KKB, Bapak Ibu peserta pelatihan refreshing tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting bagi fasilitator kabupaten kota yang hadir secara luring dan daring, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bertemu pada acara pembukaan pelatihan refreshing tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting bagi fasilitator kabupaten kota tahun 2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. 1. Tujuan penyelenggaraan kegiatan. Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah dalam rangka memperoleh informasi materi terbaru yang holistik, integratif, tematik, dan spasial terkait tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di tahun 2023. 2. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pelatihan refreshing tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting bagi fasilitator kabupaten kota tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dalam total 15 angkatan. Pada hari ini, 26 Januari 2023, dilaksanakan angkatan 1 secara serentak di 4 titik penyelenggaraan dengan total peserta 171 orang, yaitu di bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 peserta, di UPT Balai Diklat KKB Ambarawa 50 peserta, UPT Balai Diklat KKB Banyumas 43 peserta, dan UPT Balai Diklat KKB Pati 42 peserta. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring dengan mengakses link Zoom meeting yang disediakan oleh penyelenggara. Adapun kami laporkan untuk pelaksanaan pada hari ini di UPT Balai Diklat KKB Ambarawa secara luring telah hadir lengkap 50 peserta dari 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kota Salatiga. 3. Pengajar dan narasumber kegiatan. Adapun pengajar dan narasumber terdiri atas Kepala UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB, pejabat fungsional tertentu yang terdiri atas Widya Iswara, pengembang teknologi pembelajaran, penata kependudukan dan keluarga berencana, serta penyuluh keluarga berencana. 4. Peserta kegiatan. Target peserta untuk Provinsi Jawa Tengah sejumlah 608 orang yang berasal dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang dibagi dalam 15 angkatan dengan unsur peserta berasal dari penyuluh keluarga berencana, perwakilan dari OPD KB Kabupaten Kota, mitra kerja terkait yang menjadi tim percepatan penurunan stunting yang dapat diambil dari unsur IBI dan pengurus tim penggerak PKK. Adapun pembagian secara rinci sebagai berikut. Untuk lokasi pelaksanaan di bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 angkatan dengan total peserta 104 dan dilaksanakan keseluruhannya secara daring. Untuk lokasi UPT Balai Diklat Kependudukan Balai Diklat KKB Ambarawa dilaksanakan sebanyak 4 angkatan dengan total peserta hari ini 50 secara luring dan 119 akan dilaksanakan secara daring. Untuk UPT Balai Diklat KKB Pati total angkatan 4 angkatan dengan total peserta 157 orang seluruhnya akan dilaksanakan secara daring. Dan UPT Balai Diklat KKB Banyumas 4 angkatan dengan total peserta 178 orang dengan metode pelaksanaan secara daring. 5. Sumber dana. Kegiatan pelatihan refreshing tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting bagi fasilitator kabupaten kota tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan refreshing tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting bagi fasilitator kabupaten kota tahun 2023.
Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kegiatan ini. Kami yakin dengan berbekal kerjasama yang baik ini, kegiatan dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar. Kepada Bapak Ibu peserta, semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu sehingga nantinya dapat memfasilitasi kegiatan orientasi tim pendamping keluarga di wilayah Bapak Ibu masing-masing dengan baik. Selanjutnya kami mohon perkenan kesediaan Bapak Kepala BKKBN untuk memberikan sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN kepada Profesor Dr. RH Muhammad Rizal Mertua Damani PhD, kami persilahkan. Makasih mau acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Saudara Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan, Bapak Ibu pengurus Balai Diklat, para fasilitator, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara langsung dalam keadaan sehat walafiat, khususnya berjumpa dengan Bapak Kepala BKKBN yang sama-sama kita banggakan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kepala. Bapak Kepala dan hadirin sekalian, kegiatan pada hari ini sebagaimana tadi sudah dilaporkan adalah refreshing course, pelatihan, khususnya bagi para fasilitator untuk tim pendamping keluarga. Kegiatan ini Pak Kepala dilaksanakan secara serentak di berbagai provinsi dan alhamdulillah Bapak bisa hadir di sini. Selain yang ada di ruangan ini juga diikuti oleh 4 balai diklat yang ada di Provinsi Jawa Tengah termasuk di Semarang, Pak. Sehingga tentunya ini sangat memotivasi bagi kita, para fasilitator, terlebih lagi sesudah kemarin Bapak Ibu sekalian tentunya juga mengikuti acara Rapat Kerja Nasional. Apakah mengikuti Bapak Ibu? Sempat mengikuti atau tidak? Rakernas yang untuk kali pertama ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jika Bapak Ibu menyimak dan juga hadir, ya kemarin itu ada satu momen yang luar biasa. Ada 2 setidaknya. Yang pertama diumumkan secara langsung oleh Menteri Kesehatan bahwa prevalensi stunting di Indonesia ini alhamdulillah mengalami penurunan sebesar 2,8 ya. Dari angka 24,4 menjadi 21,6 ya. Jadi ada penurunan dan menurut kabar yang disampaikan oleh Bapak Kepala, Bapak Presiden sangat mengapresiasi kerja cerdas
dan kerja keras, khususnya bagi keluarga besar BKKBN dan juga seluruh OPDKB yang ikut berpartisipasi ya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Insya Allah jika sudah menurun sebesar 2,6, hampir 3% sesuai dengan harapan, ini target penurunan stunting di tahun 2024 ini akan kita capai. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, satu kejutan lagi yang juga diberikan langsung oleh Bapak Presiden kemarin adalah tentang apa yang beredar secara viral itu di media TikTok gitu ya, itu ditayangkan, itu saya juga baru melihat kemarin itu ya, bagaimana bayi yang belum lewat dari 6 bulan itu sudah diberikan kopi susu dalam saset ya. Ini viral begitu dan langsung saya kira ini ya, kita kalau kita melihatnya positif dalam artian bagaimana kita harus meningkatkan lagi kinerja kita dan kolaborasi kita di lapangan. Gitu. Itu viral itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sampai belum sudah lihat langsung gitu ya. Dan ada kalimat-kalimatnya. Itu dan diucapkan langsung oleh Bapak Presiden kepada kami semua bahwa yang hadir itu adalah polisi gitu ya. Bukan kader gitu loh ya, bukan kader BKKBN ya, bukan PKB, bukan PLKB, tapi polisi yang mau menjemput ya keluarga tersebut. Jadi ini dua informasi yang luar biasa kalau menurut saya. Tadi penurunan stunting dan alhamdulillah di Provinsi Jawa Tengah terjadi penurunan meski sebesar 0,1%. Kita patut bersyukur 0,1%. Tapi di tengah 0,1% untuk di kota Semarang itu menurun tajam 10%. Apa yang ingin saya sampaikan 0,1 dengan 10%? Bahwa kita kerja secara kolektif. Ya. Semarang 10% bekerja keras. Ini kalau dirata-ratakan secara keseluruhan hanya 0,1%. Ini kita ambil teladan dari sini, jadikan ini motivasi bahwa mari ya kita bekerja lebih cerdas lebih giat lagi agar nanti kabupaten kota yang ada yang sudah bekerja keras ini juga bisa berdampak kepada Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Luar biasa. Jadi kita harus belajar dari saudara-saudara kita yang ada di Semarang bagaimana mereka bisa mencapai 10%. Luar biasa ini kalau misalnya seluruh kabupaten kota di sini di atas 5%, maka apa yang dilakukan oleh kabupaten kota dengan jerih payah itu akan dihargai. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini 0,1, 0, tadinya sudah 2 digit kota Semarang itu 10%. Bapak Ibu sekalian, saya paham bahwa isu stunting ini adalah isu yang baru bagi kita semua. Baru saja kita terbebas dari pandemik ini secara resmi. 2 tahun terakhir ini kita masih meraba-raba bagaimana bentuknya serangan pandemik, bagaimana aktivitas yang harus dilakukan. Ini bukan merupakan excuse ya ataupun juga alasan untuk dapat memahami penurunan yang kecil, tapi memang ini faktanya. Gitu. Kita masih baru belajar mengenai virtual meeting. Ya, masih banyak juga di antara kita
ya pada saat mengikuti virtual meeting mungkin juga disambi dengan kegiatan kesibukan yang lain sehingga tidak fokus. Ya, oleh karena itu tadi di ruangan Kepala Balai Ibu Eliana kita sempat juga berdiskusi ya bagaimana tentang virtual meeting teknologi informasi yang sekarang perlu dievaluasi dan juga dilakukan refreshing. Oleh karena itu kepada fasilitator yang dapat mengikuti, dapat menangkap siaran ini, mari kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Tadi dilaporkan materinya sudah juga dimodifikasi, sudah diperbaharui, ya. Kita berharap nanti terjadi komunikasi, dialog, ya. Jadi kepada TPK nanti para fasilitator saya harapkan bisa mengajak berdiskusi dengan para TPK yang merupakan ujung tombak kita. Apa persoalannya, apa permasalahannya, mohon kepada para fasilitator ini dapat direspon sedemikian rupa. Karena ini merupakan pelatihan bagi para fasilitator, jadi saya himbau para fasilitator yang mengikuti pelatihan ini dapat menanyakan secara langsung kepada narasumber hal-hal yang dirasa kurang jelas dan juga hal-hal lain yang perlu dikembangkan di masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Saya kira demikian pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingginya khususnya kepada para TPK, para fasilitator yang sudah bekerja keras, bekerja cerdas untuk bersama-sama mempercepat penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah, juga di Indonesia secara keseluruhan. Kami mohon pada Bapak Kepala untuk kiranya dapat membuka acara pelatihan ini dan juga memberikan arahannya kepada kami semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dilanjutkan pembukaan acara secara resmi oleh Kepala BKKBN. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ini yang hadir luar biasa karena di samping ada yang ada di sini, juga ada yang secara virtual online dan ada kepala dinas, kepala OPD yang hadir di sini dari Semarang, Kabupaten Semarang, Bu Dewi, mana Bu Dewi tadi? Nah, ini Bu Dewi yang sudah ikut sejak tadi pagi, ya subuh sudah langsung berangkat. Ya. Terima kasih. Kota Semarang ada Dr. Lili yang juga bersama kita langsung. Kemudian ada dari Kota Solo Tigo, Bu Yum tadi mana? Bu Yum di sana. Baru saja makan pipis kopior. Ya, seger. Ya. Ada dari Magelang Kabupaten, Bu Bella juga hadir di sini secara langsung. Dan juga ada kepala-kepala OPD yang hadir secara virtual, ada dari Kendal, dari Pemalang, dari yang lain-lainnya lah. Yang tampak di layar, terima kasih sekali, tidak saya sebut satu persatu. Dan saya ditemani oleh ini Kepala UPT Ambarawa, Ibu Nana, ya, panggilannya Ibu Eliana, ya. Kebalik, panggilannya Ibu Eliana, namanya Nana, gitu. Oh, Ibu Eliana, panggilannya Nana. Berarti yang nulis ini salah, Nana Eliana. Gitu.
seperti orang Jawa Barat. Kemudian juga ada dari Pati, ada Bu Wiwit ya, hadir secara virtual ini Kepala UPT dari Pati, dan kemudian Banyumas ada Bu Umi, ini Bu Umi Hidayati, panggilannya Umi atau Hidayati? Bu Umi, ya secara online. Ya, terima kasih semua kepala-kepala UPT dan juga ada penyuluh, ada calon-calon, ini yang hadir calon-calon pelatih ya berarti. Calon-calon pelatih, ya. Kenapa? Fasilitator, para fasilitator calon pelatih. Saya ditemani Prof. Damane tadi sudah menyampaikan sambutannya, kemudian ada Pak Lalu, beliau Pak Dr. Lalu, ini sebagai kepala pelatihannya, dan ada Pak Wid, saya kira sudah tidak asing lagi, dan teman-teman dari BKBN, ada Satgas juga, dan semuanya lengkap. Ya, kita kasih tepuk tangan nih para calon pelatih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, kita patut bersyukur, alhamdulillah bisa bersama-sama bertemu di tempat ini bersama Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman lain yang hadir secara virtual. Dan insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya terima kasih kepada Pak Damane, Prof. Damane, Pak Lalu, dan Pak Wid, yang juga kepada Ibu Nana yang sudah menyiapkan fasilitas untuk mengadakan acara pelatihan yang dipercepat, ya dalam rangka untuk kemudian nanti pelatihan pada tim pendamping keluarga. Jadi saya kira ini sesuatu yang penting, dan UPT harus, menurut saya harus menggeliat, harus hidup, karena tahun ini yang dilatih banyak sekali. Iya, Anda itu mau ngelatih ngantek jiliding, so ya, sampai jiliding itu apa ya bahasa Jawa Tengah itu, sampai jiliding itu sampai apa ya, sak jelai gitu, sak jelai. Kalau Prof. Damane enggak tahu itu kan, tapi sak jelai sampai sebosennya itu bisa, karena tim pendamping keluarga di Jawa Tengah saja berapa Pak? 27.000 ya, 27.000 itu kalau Bapak Ibu latih pagi siang sore malam belum tentu selesai loh. Nah, makanya ini Pak Wid akan memulai melatihnya bulan Maret ya. Ya, karena apa? Harus segera bekerja. Kalau tidak bekerja, waduh repot sekali. Makanya tolong dari semua ini, dari kabupaten-kabupaten se-Jawa Tengah ini, tolong Bapak Ibu Kepala Dinas KB-nya cek dari tim pendamping keluarganya kapan mau dilatihnya. Setelah hari ini kita mulai ada pelatihan ini untuk para fasilitator. Nah itu saya kira ini percepatan harus cepat itu. Sekarang tuh orang hebat banyak, tapi yang kurang tuh orang cepat gitu loh. Wah, kamu tuh hebat, iya, tapi lambat. Sudah takon, itu. Saya bisa naik motor Pak, dari mana? Dari sini sampai Semarang bisa, tapi 2 hari baru sampai. Sudah takon, enggak tanya. Jadi itu kita cepat, yang penting cepat. Sekarang bagaimana kecepatan itu. Maka kalau Pak Presiden Jokowi memberi analan, ya kita jangan berlari, tapi loncat. Gitu. Nah, tujuannya kita supaya cepat. Itu. Kita itu Bapak Ibu sekalian sering sebetulnya masih banyak waktu, tapi waktu itu sering hilang begitu saja. Ya. Kemarin itu malam Senin, Pak Presiden berkendak datang ke BKKBN. Wah, memberitahunya malam Senin. Memang kita sudah memohon kapan Pak Presiden bisa membuka acara Rakernas itu. Tapi ya kita ini kan harap-harap cemas, siapa tahu berkenan membuka itu. Ya ternyata berkenan dan ingin hadir di BKKBN dan memberitahunya Minggu malam Senin, mau hadirnya Rabu. Dan kita harus mendatangkan kementerian lembaga yang terkait, Panglima TNI, kepala staf semua hadir, Kapolri hadir, dan alhamdulillah Allah itu memberi kemudahan, menggerakkan hati mereka semua, dan mereka semua hadir pada kemarin itu. Inilah ya kita syukuri betul. Ya, kita itu manusia kekuatannya kecil, tapi kalau Tuhan berkehendak itu menggerakkan hati orang itu tidak sulit. Makanya kemudian mereka pun siap hadir. Waduh, padahal acaranya banyak mereka itu. Menggeser-geser itu kan luar biasa. Kita ini orang-orang kecil seperti kita ini aja acaranya banyak. PK
itu tim pendamping keluarga itu kalau apa tim pendamping keluarga PKK itu waduh acaranya deret-deret itu arisan rapat RT ngantar ini ngantar dedek ya sampai ora sempat masak ya. Selawuh tuku ora apa-apa sing penting niku kabeh kecaan kabeh ya layat tilik wong loro pengajian arisan wis kabeh dedek ya apalagi posyandu ya, terus senam sehat sing rada tua senam lansia ora pernah lah. Luar biasa. Jadi kader-kader kita itu aku ngerti kesibukannya itu super full ya. Melebihi presiden kadang-kadang. Oh, niku tenan loh. Kader itu sibuknya luar biasa. Jadi entek waktunya entek ya, waktunya habis. Nah, makanya kita menghormati, menghargai tim pendamping keluarga itu sungguh luar biasa. Mereka bekerja itu volunteer, jadi dengan keikhlasan. Tadi pagi ada yang ngantar dari Bawen, ngantar ke Ambarawa, ke Ungaran itu. Wah, ada ya tak tanya itu, wah, sudah ngantar dari Bawen yang diantar 2 orang. Sebetulnya nggak diantar nggak apa-apa, tapi pingin diantar. Itu karena apa? Karena kalau nggak didampingi nggak mantep gitu loh. Nah, mantep karena dia yang memprovokasi supaya tobektomi. Nah, kalau yang memprovokasi nggak ikut, dia nggak mantep gitu. Oh ya, wah pokoknya padahal mulai terus njajak, oke ya kan. Aduh itu surat itu nggak Bu Dewi itu. Ya Bu Dewi apa ada nggak anggaran jajak dan sebagainya itu. Waduh. Wah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian bahwa keribetan di bawah itu kompleks, iya, tidak mudah. Makanya kita itu harus selalu apa ya, cek ke bawah, cek betul-betul real. Saya saja tadi bersyukur, saya pagi-pagi sudah ketemu Pak Sekda. Alhamdulillah jam 8 lebih dikit ketemu Pak Sekda Semarang, Pak Kepala Dinas Semarang, Bu Dewi. Saya udah bisa cerita iki lo anggarannya yang harus dijereng-jereng di Kota Semarang. Jadi saya jam 8 itu saya sudah tahu anggarannya Semarang, saya bisa nerangkan dengan Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Kemudian sudah ada Pak Sekda, saya juga tahu Semarang itu seperti apa. Jam 8 lebih dikit, alhamdulillah. Yang lebih alhamdulillah lagi dikasih sarapan sama Bu Dewi ini ya alhamdulillah juga ada manfaat. Gitu. Lebih sedikit saya ke puskesmas, geser ke puskesmas. Wah saya hands on yes langsung lah delok le masang susuk gimana, saya juga masang susuk. Ternyata dengan saya masang susuk itu ya jadi ngerti, Masya Allah ternyata ikine apa tuh trokatnya itu loh yang ditusukkan itu ternyata ini batasnya ki ora ketok itu loh. Sampai kacamataku tak plolot-plolot kae ora ketok. Lho iki piye? Kan susuk pertama mlebu ning batase ra ketok. Terus ming kira-kira nganggo ilmu kira-kira. Tarik sik tusukke meneh batas keduanya ya ora tek ketok itu. Disenteri karo Pak Sekda. Wah, senteri karo Pak Sekda. Wah, alhamdulillah berarti aku ngerti, saya tahu oh ternyata susuk ring ini yang untuk ini batasnya itu kurang jelas, mempersulit bidan masang. Saya bersyukur, waduh, aku tadi ngerti. Terus saya bilang, Bu Bidan, ini terus gimana? Iya Pak, Pak Aso besok saya usulkan ke BKKBN biar lebih baik. Wah, ngece aku berarti gue. Wah, jadi malah saya malah kecemes itu. Asem, lah itu kan mengenai saya itu. Ya dalam hatinya bidan Pak, mbok besok kalau ngadakan susuk itu Pak Wit, ini besok itu ngadakan susuk sing cetro, batas sing cetro. Kasihan mesake bidan-bidan itu ya. Nah inilah saya itu kalau tanpa tadi pagi saya pakai sarung tangan terus cari susuknya, terus saya ketemu pasiennya, saya sampai hari ini nggak tahu kalau ternyata susuknya itu ada batas yang kurang jelas. Iya, trokatnya ada batas yang kurang jelas. Ya, model yang tadi ada batas yang kurang jelas. Dan kalau sogoe, sogok itu bahasa canggihnya inserter, tapi kalau sogoe, ya sogoe itu ora ono batase. Nek sing sijine kan sogoe ono batase. Terus nanti ono keliwirane itu. Kalau misalnya kebablasan tugel, ya kan. Nah, ini kan ono batase kan harus jelas dari situ baru ditusukkan lagi, terus itu baru diprotol baru masuk. Itu kalau sing ono batase gitu loh. Nah, kita itu
ya kudu ngerti sampai sekecil-kecil itu, Bu. Ya. Ya, saya tuh diajari ada Pak Junan itu yang dulu Menteri Perhubungan. Saya waktu itu jadi bupati, Pak Junan jadi menteri. Jadi pas, oh ayo ikut saya. Kemana Pak Menteri? Nyupiri sepur. Wah, diajak nyupiri sepur. Jadi karena kalau Kulon Progo itu nanti mau minta sepur dari Jogja ke airport. Ayo kita nyoba dulu nyupiri sepur. Dari Jogja nyupiri sepur sampai Kulon Progo. Wow, loh Pak Menteri kok dadak nyupiri sepur kenapa? Ben aku ngerti detailnya kecil-kecil itu piye, rekosone dadi masinis piye gitu. Nah, kalau kita ndak pernah begitu ya orang ngerti tenanan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya untuk kita itu ngerti, ya, itu penting sekali. Nah, setelah itu saya dari Puskesmas sudah dapat sesuatu, wah lumayan jam 09.00 wis itu makan pagi, itu menerangkan anggaran, wis itu masang susuk ngerti batas, pindah ke rumah sakit mana Pak Wid tadi? Ungaran, ya. Di sana rumah sakitnya keren, luar biasa. Ibu-ibu yang mau MOW ada 8, ya teman. Kemudian salah satu ibu yang saya tanya itu namanya Bu siapa tadi ya? Bu Winda ya. Bu Winda, bagaimana? Anaknya berapa? 5. Wah. Alhamdulillah. Jadi saya ngerti lagi toh. Oh, ternyata di Kabupaten Semarang ya anaknya si ono sing nekat 5 itu lah. Terus kita tanya, "Loh, kenapa kok 5?" Ya saya anak pertama kedua bagus, sudah jarak 1 4 tahun. Anak kedua 4 tahun, anak ketiga 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Lah yang berikutnya itu dia sudah tidak suntik lagi, cuman pakai kondom. Ya. Lah terus pakai kondom, akhirnya kebobolan, metu, anaknya 16 bulan wis ngelairke meneh gitu. Baru 16 bulan anaknya udah lahir lagi. Wah, alhamdulillah saya ketemu masalah. Ini bisa menjelaskan pada ibu-ibu yang lain juga bahwa kalau pakai kondom itu mudah gagal. Jadi Ibu Winda sendiri sadar bahwa kalau pakai kondom gagal. Terus dia akhirnya sekarang steril, tapi anaknya sudah kebacut. 5, rapopo, Bu Winda udah kembali ke jalan yang benar, saya bilang. Artinya ini Ibu Bapak Kepala OPD KB atau para pejabat itu, ya kalau ke lapangan itu kita seperti orang belonjo, ya akhirnya dapat ini, dapat itu, akhirnya saya bisa dialog dengan Bu Winda, yang anaknya udah 5, satunya anaknya udah 3. Saya ketemu yang ngantarkan, ternyata yang ngantarkan dari jauh dan dengan suka hati, rela hati. Itu kita mendapatkan, dia juga mendapatkan. Kita juga sharing ilmu kalau kondom itu mudah gagal, Bu. Ini kondom itu dibuat ada 3 macam. Siapa yang tahu kondom 3 macam? 1 ada yang dari plastik, ya kan. Kalau dari plastik itu wulet, ora gampang robek. Ning ora akeh sing seneng, mergane apa krisak-krisik. Ora kepenak dirungokke tenggane. Karena dari plastik. Dari plastik. Ya. Tapi hebatnya kondom plastik ini apa? Tidak mudah robek, virus tidak tembus. Jadi kalau ada orang HIV pakai kondom plastik aman, ya. Ya, dan tidak mudah robek, tidak mudah hamil, tidak mudah ketularan virus HIV. Yang kedua ada kondom sutra, ya. Kondom sutra itu lembut, enak, tetapi dia ini tidak begitu kuat, tidak sekuat kondom plastik. Kondom plastik tidak disukai karena 2. 1 karena bunyi, krisak-krisik. Yang 2 karena apa? Pinter. Wah. Sing pengalaman. Sumuk. Yang jelas sebetulnya gini, kondom plastik itu tidak menghantar panas. Ya, jadi tidak hangat karena kehalang plastik ya, krosone meng kroso plastik, meng kroso sumuk nih orang kroso hangat gitu. Nah, karena terhalang oleh plastik ya. Nah, kalau kondom sutra halus, nyaman, menghantar hangat, tapi lebih mudah robek. Yang super terakhir ini kondom dibuat dari usus kelinci. Usus kelinci atau kulit. Usus atau kulit yang dibuat untuk kondom itu halus, lembut,
panas terhantar dengan baik, serasa seperti hubungan seks tanpa kondom. Ya. Tetapi kelemahannya tembus pori-porinya oleh virus HIV. Tapi sperma tidak tembus, tapi virus HIV tembus. Yang kedua, kalau hubungan seksnya itu model seperti Bu tadi, Winda tadi, akhirnya gagal, robek, karena hubungan seksnya terlalu aktif. Ya mungkin kan masih petakilan misalnya itu ya. Petakilan itu apa bos? Seperti manten baru itu loh. Manten baru kan mungkin sudah wes sampai kehabisan gaya mungkin itu kan. Akhirnya kondomnya rusak ya. Nah, kita dapat itu sudah, wah lumayan alhamdulillah jam 9.10 sudah dapat. Pak Bupati juga datang, wah alhamdulillah bisa mempertemukan Pak Bupati dengan Direktur Rumah Sakit, dengan aseptor, aseptornya juga senang, Pak Bupati juga tahu kalau programnya di rumah sakit itu harus ada PKBRS, harus ada program keluarga berencana rumah sakit. Terus saya juga bisa tanya berapa yang dikerjakan, sudah dilaporkan belum, ya selemah-lemahnya iman kalau habis melahirkan pakai kondom, saya bilang gitu. Kalau enggak bisa pakai suntik atau tidak pakai IUD atau tidak pakai implan, ya pil atau kondom. Clear, Pak Direktur paham, Pak Dokternya paham, Pak Bupati paham, Pak Sekda paham. Ya, bersyukur kita. Dan kemudian setelah itu geser lagi ke rumah sakit swasta, rumah sakit apa? Kusuma, rumah sakit Kusuma. Nah, di sana ketemu direktur rumah sakit swasta, pemilik swasta, kemudian perannya untuk melakukan MOW itu besar. Ternyata apa yang dikerjakan oleh swasta ini hebat. Karena apa? Saya tanya ibunya, Bu, kakinya bisa digerakkan enggak setelah dioperasi? Oh bisa, gerakkan bisa. Kalau waktu saya yang ke RSUD, kakinya bisa digerakkan enggak? Enggak bisa. Iya. Tapi begitu saya sampai ke rumah sakit swasta, kaki gerakkan bisa. Suruh nendang perawat bisa. Ya. Ibu pusing enggak? Tidak. Sakit enggak? Enggak. Ya, enak ibunya. Itu menunjukkan apa? Biusnya betul-betul lokal. Hanya disuntik saja di kulitnya. Suntik saja di kulitnya, terus dibuka. Setelah itu dokternya bisa mengambil saluran telurnya, potong ikat, habis itu tutup lagi, cepat. Harus kurang dari 10 menit selesai. Karena kalau terlalu lama-lama, sudah biusnya sudah hilang. Gitu. Tapi hebatnya dia ini sukses. Gitu. Sukses. Semua pasien sukses. Semua pasien sukses. Ya. Saya appreciate. Ya, saya menjadi, belajar lagi nih. Oh ya, berarti perlu memang pelatihan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi ini. Karena ini membuat pasien nyaman. Pasien cerita sama tetangga-tetangganya, wah saya enggak apa-apa, habis dikerjakan bisa lari, jangankan lari, nendang kamu aja bisa kan. Nah, tapi yang satunya kan masih harus kakinya kesemutan, setelah itu digerakkan, setelah itu pinggangnya agak pegel dikit karena disuntik gitu ya. Nah itu saya kira ini pengalaman-pengalaman. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu jadi apapun, kita sudah menjadi pejabat seperti apapun, masih butuh hands on, butuh langsung ketemu kondisi di lapangan. Kalau kita punya pekerjaan yang besar dan berat, maka kita harus memperhatikan hal yang kecil-kecil. Iya. Jadi kita ibu itu kalau di kabupaten sebagai kepala OPD itu punya tugas yang besar, maka ibu harus memperhatikan yang kecil. Supaya pekerjaan yang besar itu sukses. Orang yang mau sukses mengerjakan yang besar, kuncinya memperhatikan yang kecil-kecil, yang di luar dugaan kadang-kadang. Nah itulah, karena masalah yang sering mengganggu yang besar itu sering datangnya dari yang kecil. Orang Jawa bilang kesandung ing tawang, kebentus ing roto. Artinya kita itu bisa terbentus di awang-awang, aneh toh. Kayaknya itu running well, enggak ada masalah. Ternyata kita itu jatuhnya pada saat running well. Kebentus ing tawang. Tawang itu ya yen ing tawang ono lintang cah ayu. Ini Pak Damin, Prof Damin enggak tahu deh. Pak Lalu juga enggak tahu ya, karena beliau NTB, Pak Prof Damane itu Bogor. Ya, tapi itu maksudnya Prof, yen ing tawang ono lintang. Itu maksudnya di tawang tuh di langit itu. Kan ya ada lintang, ada ya awang-awang, di awang-awang. Kan itu bebas hambatan awang-awang. Tapi orang Jawa mengingatkan hati-hati, aja ngantek kesandung ing tawang.
Jadi kita itu bisa dalam keadaan rata, bisa tersandung. Makanya orang tuh kalau kecelakaan hebat ya di tol. Kalau jalan yang rusak, naik turun, apa ada yang tabrakan? Nggak ada. Karena hati-hati gitu. Tapi begitu jalannya di aspal lurus, wah banyak yang kecelakaan. Nah itulah kebentus roto, datar tapi kebentus. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita pasti menemukan masalahnya itu di mana sih? Stuntingnya kok belum turun, pelatihan ini tim pendamping keluarga itu masalahnya di mana sih? Kok belum jalan? LC Mill-nya kok belum jalan? Oh, masalahnya di mana itu? Sebab tim pendamping keluarga itu yang belum ngerti itu apanya. Itu. Nah ini calon-calon pelatih tutor ini yang calon menjadi mentor apa tutor atau apalagi namanya fasilitator, pokoknya pakai tor, profesor, provokator, fasilitator, tutor, ya, ya. Provokator, ya. Kalau Prof Damane ini profesor beneran, PRFV, PROV, OF ya, profesor. Kalau saya Pak ini ya profesor PROV, provokator. Ya. Nah ini ada calon-calon fasilitator. Nah oleh karena itu saya berharap pada pelatihan ini kenalilah betul pada linatehnya. Linateh itu siapa? Linateh itu siapa ya? Ada pelatih, ada linateh. Jadi linateh itu siapa? Ya peserta, ya peserta. Kalau pemahaman saya, kalau saya salah mohon diluruskan, tapi ada pelatih, ada linateh. Linateh itu peserta, ya, ya. Kita pahami sebagai peserta. Kenali betul pesertanya, ya. Kalau Anda ingin melatih, kenali betul pesertanya. Apakah peserta ini nuansanya seperti apa? Yang namanya mengenali kemampuan dasar itu penting sekali. Ya, betul nggak nih para kepala-kepala UPT ini? Ya, Bu Nana. Ya. Kalau Anda melatih apa langsung Anda latih brus atau ada pretest? Iya, ada pretest karena ingin mengenali peserta. Ya, profilnya peserta itu seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena calon pelatih untuk fasilitator harus betul-betul mengenali siapa dia, kebutuhannya apa. Ini penting sekali. Saya sendiri kalau ditanya apa sih kurikulumnya untuk mendampingi keluarga, itu kan saya pasti tanya kepada Prof Damane, kepada Pak Lalu ini. Ya seperti apa sih kurikulumnya mendampingi keluarga ini? Kan tim pendamping keluarga ini baru dibentuk. Apa ada di literatur tuh kurikulum tim pendamping keluarga? Kan enggak ada tuh. Kalau mau cari di Google itu kan enggak ada. Ya, terus jadi kan terus Pak Lalu, terus Bapak Ibu kepala UPT, kepala OPD itu terus bikin sendiri. Ya, bikin sendiri. Ini, tapi bikin sendiri itu kan agak berbahaya, ngeri-ngeri sedap. Kalau salah kan bisa sesat menyesatkan. Ya, ya. Padahal ya Anda kalau sesat menyesatkan ya bukan dapat amal jariah tapi dosa jariah kira-kira gitu ya. Nah makanya tolonglah dalam membuat kurikulum sambil jalan. Meskipun Pak Lalu itu planet sama Prof Damane ini, wah secepatnya Pak kurikulumnya belum ada, sambil jalan. Saya bilang begitu ya. Padahal kurikulumnya belum ada katanya itu. Sambil jalan, learning by doing. Itu. Karena kalau dipikir, antara dipikir 2 bulan sama 2 hari hampir sama. Itu hasilnya. Ya ibu-ibu, ya kita ini kan coba aja. Anda tuh kasih kerjaan 2 minggu ya sama 2 hari itu kadang-kadang mirip-mirip loh hasilnya itu. Yang 2 minggu ya terus dikelelat, terus ditinggal sana, tinggal sini, hasilnya hampir sama. Itu. Enggak. Ya kayak kemarin itu, suruh nyiapkan kehadiran Pak Jokowi, suruh ngundang ini dalam waktu 2 hari, cuman 2 kali 24 jam gitu. Terus macam-macam jungkur jebalik, sikil nggak sirah nggak sikil, wah karpet nggak punya, semua toko dibeli semua karpetnya, nggak mikir. Ya alhamdulillah, ya tentu pertolongan Tuhan bisa kita mengkhidmat tamu dengan baik dalam waktu 2 hari. Kalau seandainya saya bayangkan, kalau saya dikasih 2-3 minggu, mungkin belum tentu sesuai 2 hari itu. Karena kita ngundangnya bisa maksa sedikit. Ini mendadak, cepat, harus. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin malah jadi lama. Makanya Bapak Ibu sekalian, manfaatkanlah waktu pelatihan yang tinggal supaya Maret ini bisa serentak seperti cita-cita Pak Wid. Untuk di bulan Maret sudah melakukan pelatihan karena biar
tim pendamping keluarga ini bisa segera bekerja. Ya. Saya mohon maaf, saya belum baca kurikulumnya, tetapi saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa kemampuan tim pendamping keluarga ini sebetulnya sangat spesifik. Ya, dia itu yang utama dulu. Yang utama dulu harus mampu mengantarkan proses produksi bayi, kasarnya begitu. Proses produksi bayi ini dilakukan oleh perempuan pasangan usia subur, dimulai persiapannya 3 bulan sebelum nikah sampai berapa? Supaya tidak stunting itu sampai umur berapa? Sampai umur 2 tahun. 2 tahun full. Sebetulnya 2 tahun itu punya makna 23 bulan full term. Iya. 23 bulan full term itu artinya apa ya? 24 bulan kurang 1 detik lah kira-kira begitu. Ya. Itu hitungan makna 1000 hari kehidupan pertama. Nah, ini para fasilitator harus tahu betul. Ya. Ada juga yang, wah, lah kalau 2 tahun tuh ya kurang no kalau 1000 hari. Terus dia tuh ngitungnya itu 2 tahun itu tidak 1000 hari itu tidak dari konsepsi, tapi ngitungnya sejak lah. Banyak loh tim pendamping keluarga itu yang ngitungnya masih sejak lah. Hati-hati. Ya ini menjadi catatan bagi para fasilitator. Karena ngitungnya tidak sejak lahir, tapi sejak kapan? Sejak konsepsi. Nah, fasilitator juga harus tahu, hamil itu berapa lama? Berapa hari? 200 berapa? Nah, ini mumpung ketemu, ini manfaat yang kedua. Pada siang hari ini dengan resmi saya bisa meluruskan ya, pendapat atau persepsi bahwa orang hamil itu mulai siang hari ini kita seragamkan. Ya, tadi pagi masih beda-beda pendapatnya. Ada yang 270, ada yang 280, ada yang ya secukupnya, ada yang sak kobre ya. Sekarang mari kita seragamkan bahwa orang hamil itu clear 280 hari. Iya. Sehingga sisanya waktu begitu lahir 1000 hari masih punya sisa berapa? 720. Ini juga ini banyak sudah jadi kepala OPD pun kadang-kadang ditanya itu belum tahu loh. Ya hati-hati. Hati harus tahu nanti supaya tidak tersesat. Nah, saya sedikit ini karena ilmunya orang-orang pendamping keluarga itu hamil itu 9 bulan 10 hari. Nggih mboten? Itu ilmunya tim pendamping keluarga. Tapi fasilitator meluruskan hamil itu tidak 9 bulan 10 hari. Hamil itu adalah 280 hari. Sehingga fasilitator ngikuti pendapatnya dokter, hamil itu 280 hari. Kalau mau dibagi, bagilah dengan minggu. Kalau 1 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari. Berarti kalau 280 hari, berarti hamil itu 280 dibagi 7. Berapa minggu? Clear 40 minggu. Jadi mulai hari ini tolong jenengan hamil 40 minggu. Ya, kalau tadi pendapatnya masih beda-beda. Ya. Sekarang kalau saya ajak ibu ke 9 bulan 10 hari. Kalau 280 dibagi 30, ketemunya berapa? 280 dibagi 30, ketemunya 9 kali 30, ketemunya berapa? 270. Masih sisa berapa? Keren. Dibagi 30, sisa 10. Orang Jawa bilang hamil itu 9 bulan 10 hari. Pertanyaannya, opo kabeh sasi itu 30 dino? Belgedes tidak. Belgedes itu nganu Prof Damanik sampai lalu bullshit lah, nonsense tidak itu. Tapi sudah ada di Kompas itu Belgedes itu ya. Enggak percaya saya ya. Karena Februari itu 28 hari, Januari itu 31 hari. Jadi kalau hamilnya Januari Februari itu dihitung sama cuma 30, salahnya banyak. Melesetnya banyak. Kalau mau ngitungnya pakai 30 hari per bulan. Itulah
Orang Jawa semua bulan itu dianggap 30 hari. Ukuran yang paling tidak bisa untuk mengukur adalah bulan, untuk ukur durasi. Karena bulannya plin-plan, kadang-kadang 28, kadang-kadang 30. Maka ngukur durasi waktu itu pakailah minggu. Karena minggu pasti 7 clear. Ini mohon yang hadir secara virtual sama yang ada di sini mulai hari ini sudah nggak ada lagi. Nanti kalau tim pendamping keluarga itu fasilitatornya luruskan itu. Tanya pretesnya kalau perlu ditanya. Hamil itu berapa hari? Kemudian sisanya berapa hari? Karena dia sering menganggap sisanya ya setelah lahir itu 1000 hari sehingga umurnya tidak 2 tahun tapi di atas 2 tahun lebih. Nah, inilah sepele. Sekali lagi ini masalah kecil tapi contoh ini hanya contoh bahwa oh ternyata tim pendamping keluarga itu butuh itu. Sehingga tim pendamping keluarga ini harus tahu persiapan orang hamil, tahu bagaimana selama hamil, kemudian tahu merawat sampai 1000 hari. Ya tahunya bukan tahu caranya lah, tapi tahu ya kalau ini harus kontrol hamil, kalau mau nikah harus periksa HB. Lingkar lengannya berapa Bu batasnya? Nah, 23,5 udah pinter-pinter. HB-nya kalau di bawah 12 ya hati-hati, jangan-jangan dia anemia. Ya, saya kira udah ya kalau misalnya 11,5 ke bawah itu sudah 11 itu sudah hati-hati karena orang hamil tuh hampir pasti jadi anemia. Kenapa orang mau hamil tuh enggak boleh kurang HB-nya? Begitu hamil airnya yang banyak. Orang hamil tuh air banyu kayak wong banyu gitu. Dan awake lemu ginuk-ginuk ya ta. Dan badannya itu gemuk berair, itu orang hamil. Sehingga apa? Darahnya mengencer. Dalam bahasanya hemodilusi. Darahnya mengencer. Begitu darahnya mengencer, HB-nya tuh turun. Hati-hati. Hamil 32 minggu tuh HB-nya baru turun-turunnya. Kalau enggak tablet tambah darahnya enggak kenceng, wow, bisa anemi. Ya, kalau anemi itu repot, dokternya yang stres. Bayinya belum tentu sehat karena sering stunting, kemudian plasentanya sering tipis dan seterusnya. Nah itulah Ibu Bapak sekalian. Jadi kader akhirnya tim pendamping keluarga harus ceriwis ya. Wah, harus segera periksa sebelum nikah. Ini. Kalau diperiksa sebelum nikah tidak normal, apa dilarang nikah atau tidak? Dilarang nikah atau tidak? Tidak, ya. Ya, cuman kalau umurnya belum sampai 20 tahun dilarang nikah. Kalau memang enggak bisa dilarang nikah, tetap dapat rekomendasi, maka dia harus ditunda dulu hamilnya. Jadi hamil yang ideal minimal 20 tahun, maksimal berapa? Maksimalnya berapa? 35 tahun, maksimalnya 35 tahun. Jadi itu batasnya. Terlalu muda, terlalu tua. Ini saya kira saya hanya ngasih contoh aja bahwa hal-hal yang kecil-kecil kita lihat, yang sepele-sepele, yang kecil-kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah pelatihan. Pelatihan itu beda nggak dengan pendidikan? Beda, ya. Pendidikan itu waktunya lama dan banyak teori diberikan. Tapi kalau pelatihan itu waktunya tidak terlalu lama dan teorinya sedikit, prakteknya banyak. Itu bedanya antara pelatihan dan. Nah, orang yang dilatih itu beda sekali dengan sebelum dilatih. Ya, ciri-ciri pelatihan itu sebelum pelatihan nggak bisa apa-apa, setelah pelatihan bisa apa-apa. Itu ciri-ciri pelatihan. Kalau sebelum dilatih sama setelah dilatih tidak ada keterampilan, berarti bukan pelatihan. Kalau tadi sebelum ketemu saya, Ibu punya pendapat bahwa ngitung kehamilan itu caranya dibagi 30, terus saya ajari, setelah ketemu saya, oh keluar dari ruangan ini ngitung kehamilannya dibagi 7. Nah, Ibu masuk dalam pelatihan. Karena hari ini lebih baik daripada kemarin, Anda kemudian jadi berubah caranya, Anda punya keterampilan baru, punya cara baru. Itu. Selalu punya cara baru, punya keterampilan baru. Orang-orang yang ingin menjadi pelatih, fasilitator, advance trainer, atau mungkin master of trainer, itu punya filosofi dalam hidupnya. Ada ikan kecil menjadi ikan besar. Kemudian ada gambar di sini, ada katak kecil atau cebong, kemudian menjadi brencel, kemudian menjadi katak dewasa. Terus disuruh milih,
para calon pelatih, calon fasilitator tuh. Anda pilih mana? Pilih menjadi ikan kecil menjadi ikan besar atau pilih kecebong berudu menjadi katak? Pilih mana? Calon fasilitator pilih, kalau hidup filosofinya pilih jadi ikan apa jadi katak? Ya, pilih mana? Ya. Alasannya? Ayo, yang bilang pilih ikan, alasannya apa, Bu? Ayo, Bu. Ya. Ya. Wow. Kasih mic, Bu. Kasih mic itu, kasih mic, Mas, ya. Itu biar lainnya mendengar ya. Ya, silakan kasih mic biar gantian ngomongnya gantian. Dari Ibu siapa namanya? Sering makan ikan tidak? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Ini didengarkan secara virtual juga. Ya, semua orang mendengarkan. Ya, ada seorang calon pelatih atau fasilitator itu biasanya punya filosofi yang tinggi. Ya, ditawarkan filosofinya. Apakah ingin menjadi ikan kecil menjadi ikan besar dalam hidup ini, ya, atau ingin menjadi kecebong akhirnya menjadi katak? Kan beda sekali ini. Nah, kalau sebagai orang yang ingin sering berlatih, ingin selalu berlatih dan ingin menjadi pelatih, maka filosofi hidupnya milih ikan kecil menjadi ikan besar atau milih kecebong menjadi katak. Loh kok berubah loh. Pilih ikan, Bapak. Ya, silakan. Namanya siapa, Bu? Ya. Nama saya Karyawati. Panggilannya? Panggilannya ada yang manggil Bu Begi, ada yang manggil Bu Wati. Bu Wati, panggilannya Bu Wati berasal dari ikan. Puskesmas Bergas. Dari Pusmas? Puskesmas Bergas, kami perwakilan dari IBI Kabupaten Semarang. IBI Kabupaten Semarang. Ya, clear. Monggo alasannya apa, Bu? Saya Monggo. Ikan karena ikan bergizi tinggi, proteinnya tinggi, kemudian dan halal untuk konsumsi. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Bu Wati, karena ikan mengandung DHA omega 3 bergizi tinggi. Tadi ada yang milih katak, siapa? Ibu, ya silakan Ibu. Ini mic-nya sana ya. Ibu penyuluh KB kita. Ya. 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 Pertanyaannya udah jelas ya. Silakan Bu, Ibu milih apa? Ya, filosofi hidupnya Ibu milih kecebong dari katak. Ibu namanya siapa? Panggilannya Bu Heni. Bu Heni monggo, Bu Heni. Ya. Mic-nya itu hidup nggak tahu Bu? Itu diganti mic-nya MC aja ini. Mic-nya MC ini hidup. Kalau itu ora urip Bu wis padha wae. Nyokeli muntru. Loh, nah, kalau nggak hidup kan kayak wong nyekeli muntru. Kecebong dari kata. Ya. Selalu berorientasi untuk berubah menjadi lebih baik. Dari kecebong. Iya. Kasih aja mic-nya. Coba kamu coba dulu hidup nggak? Cek. Yang ngeceknya kata-kata gitu. Oke. Karena kita harus berinovasi sesuai kemajuan zaman. Yeah. Kalau kita hanya misalnya dari kecil menjadi besar, kita tanpa inovasi karena zaman berubah menjadi lebih baik, maksudnya dengan IT yang lebih tinggi, kita harus mengikuti itu. Yeah. Filosofi dari menurut saya kecebong menjadi kata. Gitu. Jadi kita harus pandai gitu seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Ya, luar biasa. Iya, filosofinya luar biasa. Sekarang tadi sudah jelas ya, ada pilihan filosofi hidupnya calon pelatih itu apakah mau jadi seperti ikan kecil besar atau cebong jadi katak. Siapa yang ingin seperti ikan? Tunjuk, angkat. Ya Ibu jelas sudah tadi Ibu ya. Ya angkat tinggi-tinggi ya. Siapa yang seperti kecebong dari katak? Loh kok harus pilihannya cuma 2, kalau nggak ikan ya kalau nggak ikan ya pasti katak itu. Saya ulang lagi ya.
Turunkan dulu tangannya. Siapa yang ikan? Oh, 2 berdekatan 3. Ya, ada 3 ikan. Siapa yang kata? Oh, mayoritas kata. Ini tepuk tangan untuk kata. Ya, ya, ya ini seperti pilkada aja. Suara terbanyak, suara terbanyak. Bapak Ibu sekalian, ikan kecil menjadi ikan besar itu tidak ada keterampilan baru. Dia ikan kecil bisa berenang, ikan besar juga hanya bisa berenang. Iya, tidak ada keterampilan baru. Cebong itu keterampilannya cuma berenang. Begitu saya taruh di meja, kecebong mati. Ya enggak? Tapi dengan metamorfosisnya dia menjadi berencel. Ekornya hilang, tumbuh kaki, akhirnya bisa loncat ke darat. Jadi ketika jadi berencel, saya taruh di daratan, hidup atau mati? Dia punya keterampilan baru enggak? Boy, punya keterampilan baru? Apa keterampilannya? Jalan, loncat di daratan. Punya apa bisa hidup di daratan, dulu hanya hidup di A. Jadi punya keterampilan baru. Clear ya? Ya. Setelah itu menjadi besar lagi katanya itu. Berubah lagi. Punya keterampilan baru lagi enggak? Setelah jadi besar. Apa? Ya, lompatan jauh tapi masih sama-sama loncatnya. Ada yang baru enggak? Cerdas. Iya, bisa nyanyi. Kungkong tet, kungkong tet, kungkong tet. Kungkong. Oh, luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, filosofi para calon pelatih itu hebatnya luar biasa. Karena apa? Punya cita-cita berubah dalam hidupnya. Punya keterampilan baru. Clear. Ya. Saya itu dulu enggak tahu tentang pendamping keluarga. Sejak dilatih ini, saya clear. Punya ilmu tentang pendamping keluarga. Kalau sebulan yang lalu, aku jangan ditanya. Tapi hari ini takonono aku. Gitu. Wah, nantang gitu. Karena punya keterampilan baru. Itulah Bapak Ibu sekalian. Makanya bahagianya menjadi orang pelatih dan kemudian ikut pelatihan itu bahagianya apa? Karena punya keterampilan baru minyik-minyik, baru pembukaan aja sudah bisa ngitung orang hamil kok. Ya, udah. Nanti pulang bisa tanya sama suaminya, Mas, hamil itu berapa hari? Ayo ya kan. Udah bisa gitu. Loh, kamu kok kemenyek gitu. Kok kamu kok jadi pelatih kan, fasilitator, ilmunya ada gitu. Itulah Bapak Ibu sekalian. Bedanya orang berlatih sama pendidikan ya. Berlatih dalam waktu singkat, keterampilannya baru, metamorfosis ya. Itu belum kalau latihan yang lainnya loh, lain pendamping keluarga, misalnya susuk. Wah, ada bidan itu belum pernah pegang susuk. Baru pegang aja terus wel-welan. Apa tremor itu. Pasang ayudi itu dipasang spekulum kan logam. Terus ini alat sondenya juga logam. Baru masuk itu eteng. Di dalam vagina itu eteng. Masya Allah loh. Iki pize gitu. Ini gara-gara belum pelatihan dengan baik, masih belum CTU. Jadi kalau saya gertak, kok gini mana? Kok begini itu tambah teng gitu. Iya, kalau digetak, loh, oh begini, kok caranya begini itu langsung tambah tremor, teng. Lah vagina dia teng itu kan. Masya Allah. Akhirnya apa? Pasiennya kan dengar. Iya. Loh ini gimana kok dia teng-teng itu? Seperti orang jual es krim ting gitu. Astagfirullahaladzim. Saya juga bisa melihat begitu karena saya itu melihat itu dan itu kenyataan dan Bu Bidan ngakui itu. Kalau baru belajar tremor ya gitu. Sondenya itu masuk itu harusnya kan no touch teknik. Teknik tidak boleh menyentuh kemana-mana. Malah kebalikannya, Prof. Full touch teknik. Karena tremor. Ya, tremor. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, setelah dilatih CTU 2 minggu, yang semula itu belum pernah pegang pisau, suruh pegang pisau, ngores di sini, nusukkan terokat, masukkan susuk.
Dulu itu dikasih pisau itu, waduh, jangan itu. Bu Bidan, ini ada Bu Kepala Desa mau pasang susuk, ini pisaunya, ini susuknya, jangan itu, jangan betul sumprit, saya nggak berani gitu. Bidannya begitu, oh sudahlah, keringat dingin. Begitu dilatih 2 minggu, pasang, sudah 20 kasus masang. Hanya dalam waktu 2 minggu ini. Ilmunya sedikit, skillnya dilatih terus, datangkan pasien. Setelah masang 20 itu lain dia itu gayanya itu. Bu, iya lain ya, gayanya itu lain. Bu Bidan, itu ada yang mau pasang susuk berapa? Gitu. Wah, itu. Nah gayanya udah beda gayanya. Berapa? Gitu. Wah, ada 10, bahas ini kecil itu kan. Pisaunya mana? Itu mesnya lempar sini, tangkap itu. Iya, itu. Sambil merem pasang. Nah, itulah dampak dari apa? Pelatihan. Maka para pelatihnya ya hati-hati ya. Cek betul sebetulnya materi yang keterampilan yang akan Anda berikan itu mana. Terus dicek betul before after-nya. Sebelum dilatih kayak apa, setelah dilatih kayak apa. Jadi tentukan betul. Ya, ini Pak Lalu dan teman-teman akan memikirkan itu. Itu cek betul satu persatu. Ada checklistnya. Ini nanti bisa ini. Itu. Dan mereka senang, gembira. Itu. Karena apa? Punya keterampilan baru, gaya. Gaya. Dan apalagi besok kalau ada rezeki belikan jaket, rompi. Wah, tim pendamping keluarga sudah berlatih. Wah. Wah, itu tambahan lagi, tambah gagah. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, ini ilmu pelatihan. Kalau orang itu sudah dilatih, sebelumnya itu belum tahu apa-apa. Sebelumnya masih jadi berudu, hanya bisa renang di air, belum bisa jalan di darat. Begitu punya keterampilan baru, dia jalan di darat, bisa loncat-loncat. Kira-kira orang ini gaya atau tidak? Gaya, iya gaya. Ya, pertama kali orang ini gaya, ya, karena dia gembira terhadap apa? Keterampilannya. Orang gembira itu mesti gaya, itu. Jadi wah aku iso, gitu. Saya bisa loh. Ditanya apa aja saya bisa itu. Suruh menerangkan bisa, memang bisa. Karena dia baru bisa. Nah, ya, karena baru bisa. Nah, ini ya kan ini kan harus mau tidak mau itu harus dilewati ya enggak? Ya. Saya Bapak Ibu sekalian, waktu saya sebelum jadi dokter kebidanan dilatih untuk operasi sesar. Itu pertama kali kan juga tadi eteng tadi tremor Prof, jadi tremor, tangannya suruh ngiris perut, set itu kalau guru-guru saya kan seret itu langsung cur darah itu dia ya biasa saja. Kalau saya baru dilatih waktu itu kan eteng gitu kan, ngiris saja tergores-gores kayak cacahan gori itu. Tapi begitu sudah mengerjakan 100 operasi sesar, wah, gaya sudah ya. Gembilingan lah, ini gembilingan, bahasa Jawanya gembilingan, gaya, sombong gitu ya. Karena penyakitnya muncul, sombong, wah saya bisa itu. Agak gaya, mana lagi yang mau disesar, mana lagi gitu. Gayanya itu gitu ya. Ya mana di gratis nggak apa-apa sama saya cepat gitu kan ya. Lama-lama sih mana rekeningnya lama-lama tuh. Wani piro lama-lama. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang belum menguasai apa-apa itu harus ada akuisisi. Ya, akuisisi itu ada ilmu yang didapat dulu, meskipun tidak banyak. Ya, sehingga nanti pesan saya, tim pendamping keluarga itu berilah ilmu dulu. Ya, meskipun tidak banyak. Tentang lingkar lengan, tentang HB, tentang cara melakukan pendekatan, tentang hamil, tentang ini, kasih ilmu superficial. Ya dikit-dikit ya, cara mendampingi. Ilmunya biar dia baca dulu. Setelah itu baru dia in action ya. Nah, itu tahapnya namanya tahap akuisisi, menguasai ilmu dulu. Ya. Setelah itu baru praktek. Nah, akuisisi sudah dilewati kan udah baca, setelah itu kompeten. Nah, kompeten itu sebetulnya bisa tapi belum efisien.
dan hasilnya belum bagus. Ya. Saya